Allah subhanahu wa ta'ala puji Rasulullah, seakan-akan Allah katakan, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling dan tidak ada selesai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dipuji oleh Allah. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilebih-lebihkan? Kok nabi-nabi yang lain tidak dilebihkan? Ini perintah Allah. Baca Al-Quran. Allah katakan, wa kadzalika faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Begitulah kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami muliakan nabi yang satu daripada nabi yang lain. Kalau ada seorang nabi berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah lapangkanlah dadaku, Nabi Muhammad, Allah katakan, alam nashrah laka sadrak, aku lapangkan dadamu sebelum kamu minta kepada aku, wahai Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada seorang nabi, diceritakan bahawa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika beliau hadir di satu tempat dan sahabat-sahabat Zulaikha dihadirkan apel, kemudian mereka memotong, yang potong tangan jemari mereka, maka dikatakan wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna taqti'ul qulubi 'ala al-aidi. Katanya kalau yang nampak, yang hadir itulah Nabi Muhammad, bukan Nabi Yusuf, apa yang akan terjadi? Sahabat-sahabat Zulaikha akan terpotong-potong hati mereka sebelum mereka memotong tangan mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada seorang nabi yang berdoa kepada Allah, mengatakan aini anzur ilaik, baca dalam Al-Quran, seorang nabi meminta kepada Allah, ya Allah perlihatkanlah kepada saya wujudmu ya Allah. Arini anzur ilaik, apa jawaban Allah? Lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, tidak wahai Musa, kamu tidak akan pernah mampu melihat kepada aku. Tapi seorang nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala mi'rajkan, Allah jumpakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia masih belum yakin, apa benar saya tadi melihat Allah? Kalau Musa saja nabi yang agung, nabi yang hebat, nabi yang mulia, tidak mampu melihat kepada Allah, apakah saya mampu melihat kepada Allah? Allah turunkan ayat Al-Quran. Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kadzabal fuadu ma ra'a, sesungguhnya tidak berdusta, apa yang kamu lihat itu adalah benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Dikatakan oleh ulama, wala in qabalta lafdhata lan tarani bima kadzabal fuadu fahimta ma'na. Kalau kamu mau membandingkan ada dua ayat, ayat lan tarani dengan ayat ma kadzabal fuadu ma ra'a, maka cukup bagi kamu mengetahui derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi. Beliau wahai Muhammad tadi menceritakan kepada kita bahawa kita ini mulia menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Kemuliaan ini kita tidak akan pernah tahu kecuali kalau kita membaca, dan kita tidak pernah merasa kecuali ketika kita tahu. Terkadang sebagian orang dia tidak merasa dirinya mulia. Kenapa? Karena dia tidak tahu dia orang yang mulia. Mutiara dia letakkan di jalanan, karena dia tidak mengenal, maka dia akan menyamakan antara bebatuan biasa, kerikil dengan emas. Bagi dia tidak ada bedanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Dan kalau kamu mau membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu akan dapati bahwa umat-umat terdahulu berbeda dengan umat sekarang, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi Musa, dikatakan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa umat zaman terdahulu mereka kalau misalnya sedang jalan ke tempat-tempat untuk beribadah mereka, kemudian kaki mereka terkena najis, maka kaki mereka wajib dipotong. Kalau tidak, salat mereka tidak akan pernah sah. Kalau di baju mereka terdapat najis, maka baju mereka wajib dipotong. Baju tersebut sudah tidak boleh lagi digunakan. Tapi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya dibasuh saja. Kita tidak tahu kemuliaan ini. Kenapa? Karena kita tidak mau membaca. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan banyak hal, di antaranya perempuan-perempuan daripada umat-umat Nabi terdahulu, kalau mereka sedang datang bulan, kalau mereka sedang haid, apa yang dilakukan? Mereka harus dikunci satu kamar, dan mata mereka, wajah mereka tidak boleh dipandang oleh laki-laki, walaupun suami sendiri. Tapi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan, isna'u kulla syai'in illa nikah, kata Rasulullah, lakukan segala sesuatu apapun yang kamu mau kecuali berhubungan suami istri. Jadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu mulia, begitu hebat. Tapi terkadang kita tidak mengetahui kehebatan tersebut. Kenapa? Karena kurang tahunya kita di dalam kemuliaan tersebut. Oleh karena itu kemuliaan kita luar biasa. Oleh karena itu syukuri nikmat ini. Syukuri nikmat dengan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi mulia, maka kita jadi mulia juga. Kita ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Kalau mudhaf ilaih misalnya, Baitul Faqir, bait artinya rumah, al-faqir artinya orang miskin.
Ketika rumah tersebut disandarkan kepada orang miskin, maka rumah tersebut menjadi hina. Tapi kalau baitul ghani, rumah juga, tapi disandarkan kepada orang kaya, maka rumah tersebut menjadi mulia. Umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa umat Nabi Muhammad SAW menjadi mulia? Karena bersanding kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita sering baca Quran. Setelah kita baca Quran, kita cium Al-Quran. Yang kita cium apa? Kulitnya, jilidnya, betul tidak? Sampulnya. Coba kasih tahu pada saya, ada atau tidak ulama yang mengatakan sampul Al-Quran termasuk dari Al-Quran? Cari ulama manapun, mereka tidak akan mengatakan bahawa sampul Al-Quran termasuk daripada Al-Quran. Al-Quran itu ya dari pertama tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim sampai Qul a'udzu birabbin nas. Sampul Al-Quran termasuk Quran atau bukan? Bukan termasuk Al-Quran. Tapi kenapa kok kita setelah membaca Al-Quran kita cium sampul Al-Quran? Kenapa? Karena dia mulia, karena dekat dengan hal yang mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu ikhwani, akhwati, dimanapun kalian berada, yang menonton juga ini di alam nyata dan dalam gaib ya. Jadi kita tidak akan pernah tahu kemuliaan kita kecuali setelah kita mengenal siapa diri kita. Oleh karena itu kita syukuri nikmat ini, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita bahwa kita pasti akan mendapatkan kemuliaan. Allah katakan innamal izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya dan milik mukmin. Memang betul Allah janjikan nanti kita akan menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling berjaya. Tapi pertanyaannya, apakah kita ikut andil dalam kejayaan Islam? Islam pasti akan dimuliakan oleh Allah, pasti. Tapi pertanyaannya, apakah kita ikut andil dalam kemuliaan Islam atau tidak? Oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang yang istiqamah dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.